Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ونورا يا أرحم الراحمين أما بعد puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita nikmat iman, Islam, nikmat dan nikmat hidayah yang diberikan kepada kita semua sehingga kita bisa bertemu di ruang yang berbahagia ini. Para ikhwan dan akhwat rahimakumullah, al-mustami'in al-kiram, pendengar sejati. Jadi pada malam hari ini kita akan lanjutkan masa sifat huruf ya, yang kemarin kita sudah bahas sampai ra ya. Terakhir kemarin ra. Saya ulang kembali. Ada sifat huruf terbagi dua. Yang pertama sifatun yang mempunyai lawan. Yang itu 5. Yang pertama hams lawannya jahar. Yang kedua syiddah lawannya ikhawah. Di antaranya ada namanya bainiyah atau tawassut. Kemudian yang ketiga adalah isti'la lawannya bal. Yang terakhir yang keempat itbaq lawannya infitah. Kemudian yang terakhir ismat lawannya idlaq ya. Kemudian para ikhwan dan akhwat rahimakumullah, jadi satu huruf pendapat dari ulama tidak lepas dari minimal 4 makhraj. Ya, yang paling banyak adalah 6 sifat. Ya, maaf, bukan makhraj, sifat. Satu huruf itu minimal 4 sifat atau maksimalnya 7 sifat pada satu huruf. Ya. Kemudian izlaq dan ismat itu dimasukkan ke bagian saraf, lebih cenderung ke sarafnya dibandingkan ke tajwidnya. Kemudian sifat yang tidak mempunyai lawan, yang itu adalah seperti yang sebutkan kemarin safir, al-qalam ya.
lin, inhiraf, ikrar, tafasyi, istitalah sama gunnah. 8. Pembahasan kita pada malam hari ini kita sudah memasuki isti'la sama istifal. Saya ulang kembali para ikhwan dan akhwat rahimakumullah. Jadi kalau mengenai makharij al-huruf itu artinya kita memposisikan makhrajnya yang tepat di mana sesuai dengan yang diajarkan qawaid tajwid. Kalau sifat al-huruf mengetahui durasi-durasi yang ada pada huruf itu. Ya. Seandainya kita membaca alhamdulillahirabbil alamin ar-rahman, kalau kita tidak mengetahui durasi-durasi huruf mati, huruf yang berharakat, tidak bisa membacakan Al-Qur'an itu. Ya. Yang pertama kemarin makharijul huruf untuk mengetahui tepatnya di mana makhraj hurufnya. Tetapi kalau sifat huruf mengetahui durasi. Makanya saya ulang, yang pertama itu hams, lawannya jahar. Itu mengenai apa? Pita suara. Fokusnya ke pita. Intinya pita suara sama apa? Nafasnya, mengalirnya nafas. Yang kedua, syiddah, lawannya rihawa. Ya. Syiddah itu artinya apa? Menahan suara, artinya durasinya. Makin syiddah dia makin sedikit durasinya, ya. Makin rikhawah makin bisa dilebarkan hurufnya itu. Ya, ghairil huruf emang pantas ditamtidkan atau dilebarkan. Itu yang istilahnya seperti itu, ya. Jadi bisa dilebarkan. Coba hamzah bisa dilebarkan. Nggak mungkin, salah. Itu makanya disitulah kita mengetahui durasi huruf yang mati. Ghairil ar-rahmanir rahim. Alam nashrah, haknya. Bisa kan? Kenapa? Karena termasuk huruf rikhawah. Di situ kita mengetahui itu sehingga kita bisa menjadi seseorang qari yang seseorang yang guru mendengarkannya itu ini dia paham gitu. Disitulah memperindah bacaannya. Ya, mengetahui tajwidnya dulu. Jangan memperindah mengayun-ayunkan matnya, mengayunkan dengungnya, itu salah. Itu salah bacaannya. Yang kedua, syiddah lawannya rikhawah. Makin rikhawah, makin durasinya lebih lama. Huruf rikhawah itu lebih lama durasinya dibandingkan tawassut atau bainiyah. Ya. Huruf bainiyah lebih lama dibandingkan huruf syiddah. Jadi contohnya, ya, huruf ain, ya, jamiyun, Ainnya bagaimana durasinya? Apakah saya baca jamiyun? Tidak bisa. Harus ada durasinya dikit. Khawahnya. Bacaannya benar kalau nggak dari khawahnya, tetapi memperindah bacaan. Jadi tak ada tawassutnya. Disitulah memperindah bacaan. Seperti kemarin saya sebutkan, Ar-Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahman. Betul. Tapi kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, itu lebih afdal. Namanya lebih afdal, lebih baik daripada yang bacaan pertama benar, tapi bacaan yang kedua afdal, mempraktekkan seluruh sifat-sifat hurufnya. Ya. Yang kedua syiddah bainiyah. Kemudian ada namanya rikhawah. Sudah selesai. Masuk yang ketiga. Yang ketiga apa namanya? Isti'la. Apa artinya isti'la? Naik. Artinya arah suaranya itu ya ittijahus shaut. Arah suaranya ke atas. Artinya dari lidah, datarnya lidah itu ke atas suaranya. Seperti yang saya gambar, ada gambarannya. Jadi arahan suara itu ke atas.
Ya, benturan suara ke atas akan ada namanya efek refleksnya itu ke bawah lagi. Jadi terjadilah terkurungnya suara di dalam rongga mulut. Ya, makanya namanya isti'la. Isti'la ala artinya naik ke atas. Istifal apa istifal? Lawannya. Jadi yang ketiga mengenai sifatul huruf ya itu yang kita fokuskan pada apa? Arahan suaranya. Yang empat fokusnya kemana? Terkurungnya. Kalau tidak ada isti'la, tidak ada istifal, tidak bisa terjadi itbaq dan infitah. Seperti ruangan ini. Saya contohkan ruangan ini. Cobalah kalau kita bersuara di dalam ini. Kalau kita buka jendelanya, beda tidak? Beda. Kalau tutup semuanya, itu namanya itbaq. Terjadinya gema di dalam rongga mulut, itu namanya itbaq. Kalau terbuka jendelanya, pintu-pintunya, jadi infitah. Ya, artinya kalau tidak ada isti'la, tidak bisa terlaksana sifat itbaqnya. Jadi proses ke itbaq itu harus melalui isti'la dulu. Paham? Ya, kullu harfin mutbaq fahuwa musta'lim. Setiap huruf itbaq itu pasti dia isti'la. Tetapi bukan setiap huruf isti'la itu itbaq. Jangan salah. Setiap huruf itbaq itu pasti isti'la. Tetapi balikannya, bukan setiap huruf isti'la menjadi itbaq. Huruf isti'la apa kemarin saya sebutkan? Khussa, daqtin, id. Huruf itbaq itu apa? Kha, dad, ta, dha. Ya, kalau saya ambil kha masuk apa? Istifal. Ya, belum tentu dia menjadi itbaq. Ya, jadi makanya itu kaidah, ya. Jadi itbaq itu para ikhwan dan akhwat rahimakumullah, al-mustami'in al-kiram, ya, jadi kullu harfin mutbaq fahuwa musta'lin. Setiap huruf itbaq itu pasti dia isti'la. Walaysa kullu harfin musta'lin fahuwa mutbaq. Tidaklah ya setiap huruf isti'la menjadi itbaq. Itu balikannya ya. Jadi para mustami'in al-kiram rahimakumullah, di ini harus memahami ya hal ini mengenai sifat huruf ini, itbaq itu apa, infitah itu apa, ya. Kemudian para ikhwan dan akhwat rahimakumullah, kemarin kita sudah membahas ra, ya. Kondisi ra yang tebal, ra yang tipis sudah kita bahas mengenai itu. Kemudian yang tingkatan ikhfa, tingkatan tafkhim, ya. Kemarin saya bahas kemarin itu, saya ulang kembali semua huruf isti'la kemarin, ya. Ya, kalau saya sebutkan huruf isti'la. Apa hurufnya? Khussa, daqtin, qid. Sebutkan huruf tafkhim. Beda. Tafkhim itu ada tambahan alif lam ra-nya. Khussa, daqtin, qid plus ditambah dengan alif lam ra. Jadi itu harus paham. Isti'la ya mewajibkan terjadinya tafkhim. Ya, huruf isti'la, artinya sifat isti'la itu mewajibkan terjadinya tafkhim, itu muncul karena isti'la. Jadi itu harus ingat tuh ya, itbaq, isti'la sama tafkhim itu ada kaitannya semua. Kemudian para mustami'in kiram rahimakumullah, maratib sudah kita bahas kemarin juga, maratib at-tafkhim huruf al-isti'la, ya, mazhab al-awwal, ya, ini mazhab yang pertama, ada yang mengatakan itu maftuh, yang fathah, ya, huruf isti'la yang berharakat fathah, ya, qala, ya,
daraba, ya, ta yang penting fathah dia. Nggak ada kaitan dengan setelahnya alif atau tidak. Kemudian yang kedua madmum, artinya huruf isti'la'nya berharakat dhammah, ya. Huruf isti'la'nya berharakat dhammah, jadi yaqulu, ya. Kemudian yang maksur kasrah, ya, qila, ya. Wa amma sakin, ya, huruf yang mati fayu'tabaru mashkuran biharakati ma qabla, ya. Ya tergantung harakat yang sebelumnya, ya. Jadi yang paling rendah adalah yang mati itu, ya. Mazhab yang kedua, ya, mengatakan huruf isti'la itu, ya, yang fathah setelahnya alif itu yang pertama, yang kedua adalah maftuh wa laysa ba'dahu alif. Fathah tetapi setelahnya bukan alif. Yang ketiga dhammah, ya, nahwu yaqulu. Yang keempat yaqta'una, ya, hurufnya berharakat sukun, ya. Kemudian yang kasrah, yang terakhir kasrah. Jadi terserah pada puan yang mana. Yang penting yang pertama fathah, yang kedua dhammah, yang terakhir kasrah. Kemarin kita sudah bahas mengenai alif itu, ya, bagaimana alif itu bisa menjadi tafkhim atau dia tebal tergantung, ya, huruf yang sebelumnya, ya, huruf yang sebelumnya. Kalau huruf yang sebelumnya tafkhim, dia ikut menjadi tebal, tafkhim. Kalau huruf sebelumnya tarqiq, menjadi dia tipis, ya. Khalidina, ya, kha itu termasuk huruf yang tafkhim. Jadi alifnya terikut tebal jadi khalidina. Qaimina, ya. Dallina, ya. Minallahi yura'una, ya. Kemudian ini kalau dia tipis bagaimana? Bismillahi, ya. Alif di lafzul jalalah Allah itu jadi tipis karena harakat lafzul jalalah sebelumnya ada harakat kasrah. Jadi bismillah. Qulillahumma iyyaka, ya, minas sama'i annas. Jadi ini hukum alif tergantung, ya, huruf yang sebelumnya apakah termasuk huruf tafkhim atau huruf tarqiq. Lam, ya, kalau lam itu sudah kita bahas kemarin juga, ya, Allah, ya. Kalau lafzul jalalah Allah itu, lam dalam lafzul jalalah itu tergantung harakat sebelumnya. Kalau harakat sebelumnya fathah atau dhammah, artinya lafzul jalalah ucapan Allah itu jadi tebal. Contohnya huwallah, sayu'tinallah, ya. Wa idh qalallahumma wa dzkurullah, itu semua tebal. Tak mungkin dibaca wadhkurullah, kan? Ini kalau kasrah sebelumnya, ya. Jadi ucapannya bismillah, afillah, qulillahumma. Tadi yang alif tadi, jadi kalau yang tipis juga di awal kalimat itu kan yang iya kan di awal kalimat. Di mana? Alif mana? Alif pada iyyaka setelah ya. Setelah ya, ini kan sebelum yang iya kan. Itu hamzah. Nah, ya, bedakan hamzah sama alif. Ini, ya, kondisi-kondisi bagaimana ra itu bisa jadi huruf yang pada kondisi tertentu 8, ya, kondisi bisa ra jadi tebal. Sudah kita bahas kemarin. Lanjut. Ra juga bagaimana jadi tipis, ya. Fir'aun, Karim, Hijr, Qadir, Khair, ya. Setiap ra setelah ya mati, ra-nya pasti tipis. Qadir, Khair, Bair, walaupun sebelumnya ada fathah. Bair, ya. Ini ra sakinah wa ma qablaha maksur, ya.
wa ba'daha harfu isti'la. Ra mati sebelumnya kasrah, setelahnya ada huruf isti'la. Yang itu adalah qaf. Itu ya bisa tipis, bisa tebal, bisa tafkhim, bisa tarqiq ya. Kemudian Misr, Qitr ya. Itu kenapa? Idza kanat ra wa qabluha harfu isti'la. Ra mati sebelumnya huruf isti'la. Wa qabluha maksur, dan sebelumnya ada huruf yang kasrah. Ya. Kalau kita waqaf sih Misr ya bisa tipis, ya bisa tebal. Waqtar Ibnu Jazari rahimahullah memilihkan Misr itu ya at-tarqiq fil qitr, ya Misr itu tebal, tarqiq tipis di mana di qitr. Kenapa? Karena pada saat disambung ini bacaannya Misra, harakat aslinya fathah, makanya ditebalkan. Itu menurut Ibnu Jazari rahimahullah. Wal qitr, kenapa dia tipis? Karena ya, tergantung wasalnya. Kalau hurufnya berharakat kasrah, makanya bacaannya qitri, ya tipis artinya. Dia ikuti itu Ibnu Jazari rahimahullah. Jadi para ikhwan dan akhwat rahimakumullah, pada saat disuruh wakaf di Mesir, terserah ikhwan dan akhwat ya. Kalau pilih Ibnu Jazari rahimahullah, qitr tebal. Kenapa? Karena pada saat wasalnya disambung, harakat ra-nya fathah, jadi tebal dia. Ainal qitr mim misra, tebal. Kalau mau baca tipis silakan, mim misr. Ainal qitr, qitr susah karena dua-dua mati semua, ta mati, ra-nya mati. Bagaimana kita mengucapkan seperti tadi wal asr? Bagaimana? Yang penting yang pertama itu tunjukkan huruf ta-nya. Baru pindah ke matikan kadiraknya. Ainal qitr. Susah. Ya, jangan digerakkan taknya. Ainal qitr. Mim misr. Ra-nya ada terakhir. Sentuh ke situ. Wal fajr. Ya, jadi itu perlu ada latihannya. Melatihkan lidah itu di mana ya. Ainal qitr. Dengar. Ini kondisi bagaimana di rongga mulut ya terjadinya spasinya ya. Dan huruf ra yang tebal itu pasti spasinya kurang. Kalau huruf ra yang tipis itu spasinya sangat luas. Huruf ra yang tipis ya. Ini itbaq tadi yang kita bahas, huruf al-itbaq ya. Itbaq itu ya yanhasir as-saut 'inda an-nutq biha baina al-lisan wal halaqah. Apa artinya yanhasir? Terkurung suara itu di antara langit dan lidah. Makanya terjadinya proses ini ya setelah terjadinya isti'la. Terangkat suaranya ke atas, bunturan pasti efeknya ke bawah, jadi terkurung suaranya di dalam rongga mulut, maka terjadinya itbaq. Munfatahat ya artinya infitah, la yanhasir as-sawt, artinya sudah ada ruangan itu bisa keluar dari rongga mulut. Ini itbaq, ini infitah. Lihat bagaimana tanda-tanda ini ada panahannya ke atas, terkurung langsung, tertutup di depan, di belakang juga tertutup di tenggorokan. Jadi terkurung udara di huruf ya itbaq.
Ini lihat huruf infitah. Ini isti'la ditambah dengan munfatih qaf ya, contohnya aqqa. Ke atas juga ada isti'lanya tapi ada infitah terbuka di sini. Aqqa, ada keluar udaranya juga ya. Ini mustafil munfatih ya. Ada infitah, ada isti'la, lebih mudah lagi keluarnya. Contohnya ya. Lihat bagaimana huruf musta'li mutbaq. Ini tertutup sama sekali, tidak ada ya. Tidak ada spasi, hanya sedikit. Ini musta'li munfatih ya. Ini lebih lebar dibandingkan ini. Kemudian ini huruf mustafil munfatih. Itu lebih lagi keluar semua udaranya keluar ya. Jadi ini ya perlu membanding-bandingkan dengan huruf punya sifat isti'la, huruf ya isti'la infitah, huruf istifal infitah. Jadi nih perhatikan huruf isti'la sab'a aqsam, sab'ah artinya huruf isti'la as-sab'ah itu mempunyai dua bagian ya. Huruf isti'la itbaq, sad, dad, ta, dha. Isti'la infitah 3, ghain, kha, qaf. Ya, poin yang bawahnya diperhatikan huruf isti'la itbaq tu asyaddu tafkhiman, lebih tafkhim, lebih tebal dibandingkan huruf isti'la istifal. Ingat tu. Ini. Contohnya dhamirin ya, min kulli dhamirin, beda dengan baca ghalibin. Jangan kita samakan. Ya. Ya, dhamirin. Tahu ya? Kalla bal rana. Beda dengan dhamirin. Dhamirin lebih tebal. Kenapa? Karena dia punya sifat isti'la, punya sifat itbaq. Kalau ini ghalibin, dia punya sifat isti'la, ya. Punya sifat apa lagi? Infitah. Beda. Ini mutbaq, ya. Huruf isti'la mutbaq asyaddu tafkhiman, lebih tafkhim, lebih tebal dibandingkan huruf isti'la istifal atau munfatih. Isti'la munfatih ya. Ya, wattur. Tur. Beda dengan waqumu. Waqumu. Qa tebal tetapi tak setebal qa. Enggak setebal sad, enggak setebal ba, enggak setebal dha, itu beda. Ini makanya itbaq lebih fokus, lebih apa dia ya. Makanya huruf itbaq itu walaupun kondisi kasrah ya kondisi kasrah dia tetap ditebalkan. Tetap ditebalkan. Beda dengan qila. Qala qila. Beda kan? Kalau ta itu wattur ya, wattur beda dengan ya fi dhila. Coba dot itu ditipiskan jadi di. Fi dhilalin kan lebih mirip ke mana? Dal. Makanya tidak boleh ditipiskan sama sekali walaupun dia kondisi kasrah. Kalau dha, coba tipiskan dikit. Fi di bacaannya. Coba kalau sad tipiskan lagi jadi sin. Kalau apa lagi? Ta ditipiskan. I. Jadi makanya ini ada kemiripan dengan huruf-huruf, makanya tidak boleh walaupun kondisi kasar tetap ditebalkan karena punya sifat itbaq. Kemudian ada kemiripannya dengan huruf-huruf lain jika ditipiskan atau ditertibkan. Dhiza, azim, itu lebih tebal tafkhim dibandingkan qila, ghidha, khifah. Ya, lebih tebal ya.
Faham, Puan? InsyaAllah faham. Kalau tidak faham lagi, kita mengulang lagi. Ya, berulang-ulang sampai kita dapat, insyaAllah. Ya, itu menunjukkan bahwa kita insyaAllah ya mampu. InsyaAllah ya. Jadi, para ikhwan dan akhwat rahimakumullah, teori, kalau kita membaca 10 buku teori, kalau tidak dipraktekkan sama guru, itu seperti dia sia-sia aja waktunya. Jadi teori perlu, praktek sangat perlu. Sama qari, sama orang masyayikh yang lebih mampu bacaannya. Kalau gitu untuk apa masyayikh itu mengambil sanad-sanadnya? Situlah manfaatnya. Ya, qari mendengarkan. Makanya dengarkan bacaan imam yang bacaannya benar, bukan yang indah suaranya. Itu salah. Ini sekarang terbalik dunia, melihat yang indah suaranya. Ya, makanya sebenarnya itu namanya manusia ya. Namanya sifat manusia seperti itu. Terakhirnya masuk ke ujub, riya. Seperti yang saya sebutkan kemarin, riya itu termasuk syirik yang kecil. Ya. Syirik yang kecil itu seperti yang dijelaskan para ulama, itu dianggap itu syirik kecil itu harus diazab dulu. Beda dengan pelaku dosa besar. Pelaku dosa besar tergantung Allah Subhanahu wa taala apakah dia azabkan atau tidak. Tetapi kalau syirik kecil itu Allah Subhanahu wa taala mengazabkan dulu. Kenapa? Karena menghapuskan syiriknya dulu. Maka ini lebih bahaya dibandingkan dosa besar. Itu syirik yang kecil itu khafi, suatu yang hanya Allah yang tahu. Makanya bahayanya itu luar biasa. Lebih bahaya dibandingkan orang pelaku dosa besar. Pelaku dosa besar sudah tahu aku itu dosa memang. Sudah tahu orang semua itu dosa. Ya, jadi makanya hal-hal itu memang, makanya para ulama mengatakan hal itu. Dia diazabkan dulu untuk mensucikan dia dari syiriknya itu. Kenapa? Karena dia sudah mensekutukan Allah, ya. Jadi dia beramal sesuatu amalan itu ya, karena ada saingan Allah Subhanahu yang melihat saya. Itulah contohnya syirkul khafi atau syirik ya al-asghar. Ini para jemaah, makanya hal ini makanya perlu pada saat kita mempelajari tajwid, membacakan itu ikhlasul amal, tajdidun niyah. Selalu kita mau memperbarui niatnya. Jangan sampai muncul riaknya. Emang namanya manusia, pasti muncul ada. Syaitan itu selalu kontrol. Siapapun orang ketakwaannya seperti apapun, namanya riak itu pasti ada. Tapi bagaimana kita selalu memperbarui niat itu untuk menghindari terjadinya riak ini. Selalu tajdidun niyah. Ya, para salaf as-salih merawi hadis itu, mereka tuh awal menuliskan hadis itu dengan niat yang baik. Di pertengahan memperbarui niatnya. Di akhirnya finishingnya harus niat yang baru lagi. Kenapa? Tidak tahu kita. Ya muqallibal qulub. Allah membolak-balikkan semuanya. Orang yang saleh bisa di akhir hidupnya itu jadi saleh. Ya muqallibal qulub. Makanya kita amalan itu seperti hadis al-Qudsi, ya ar-rajul la ya'malu bi'amali ahli jannah. Seseorang lagi mengamalkan ya penghuni surga. Fayasbiqu alaihi kitab, dan didahulukan kitab itu di takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fayamalu bi'amali nar yadkhuluha. Itu tersidengkal lagi. Dan dia mengamalkan amalan ya penghuni neraka masuk ke neraka. Dan kita aduh ini orang saleh. Dan itulah. Makanya Rasulullah SAW berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi. Kita nggak tahu di akhir hidup kita. Makanya selalu ikhlasnya khawatim. Al-a'malu bil khawatim. Amal itu tergantung finishingnya. Kalau finishingnya beres, artinya beres dari pertama kita. Ada sesuatu yang kamu rahasiakan sama Allah Subhanahu wa taala. Maka selalu finishing perhatikan. Makin banyak amalan kita yang kita rahasiakan di mata orang, insya Allah finishing kita baik. Tapi kalau banyak amalan kita tunjukkan sama orang kanan kiri, hati-hati. Itu yang kita takutkan. Ya, makanya a'malu bil khawatim. Tergantung ya penutup semua itu.
Ya, akhirnya itu apa? Bagaimana? Makanya kenapa para ikhwan rahimakumullah pada saat kita menuntut ilmu itu niatnya berbarui terus, setiap hari datang itu berbarui. Apa nawa itu? Guru datang setiap hari, dia datang untuk apa kamu mengajari? Kalau enggak lillahi ta'ala, ya, mengikhlaskan karena dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Susah, berat. Mengajarkan itu berat, ngantuk kita. Apalagi ngajarin anak-anak yang kecil tua. Kalau enggak sabar kita loss. Susah, berat. Kenapa? Makanya nawaitunya itu. Rutinitas kamu lakukannya, hati-hati. Rutinitas lakukannya tapi diperbarui niatnya untuk apa? Untuk apa? Para ikhwan rahimakumullah, itulah setiap kita pelajari tajwid, nawaitunya apa? Ikhlaskan lillahi ta'ala. Ya, ingin membacakan Al-Qur'an dengan bacaan Rasulullah SAW. Ya. Ingin dengan mendapatkan ilmu ini saya mengajarkan kepada orang berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat guru-guru di Mesir itu saya lihatnya, udah tua loh. Hampir 60, rambutnya semua putih. Tapi mereka kok mau dia ngajarin tahsin, mengajarkan tajwid, memperbaiki bacaan-bacaan ikhwan akhwat itu luar biasa. Enggak dibayar. Enggak dibayar. Itu via Zoom online seluruh dunia. Enggak dibayar, tapi dia mau duduk 3 jam, 4 jam, dia sabar menghadapi. Mereka itu masih jam berapa? Jam 4 sana, jam 3. Buka Zoom, kita jam berapa? Jam 7, jam 6, jam 8. Itu buka mereka. Itu bagaimana itu? Artinya dia apa namanya? Malamnya itu bertahajud sama-sama mengajarkan kepada orang kebaikan. Kenapa? Sosial, hubungan sama sosial. Makanya hubungan sosial itu sama amal-amal saleh itu yang berhubungan dengan sosial itu lebih banyak pahalanya dibandingkan kamu sholat sendiri, kamu etikaf sendiri. Itu lebih banyak pahala orang sosial yang mengajarkan kebaikan untuk orang, itu lebih banyak pahalanya. Makanya waktu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, ya, bagaimana dia tidak bisa ditandingi Umar bin Khattab, ya. Jadi siapa yang mengkasih memberi makanan ke fakir miskin? Abu Bakar Siddiq. Siapa yang salat jenazah? Abu Bakar Siddiq. Siapa yang mengunjungi orang sakit? Abu Bakar Siddiq. Ya. Kemudian apa lagi? Amal yang berkaitan siapa yang melakukan salat 5 waktu? Abu Bakar Siddiq. Tapi yang dilihat 3 itu. Yang hubungan sosial sama orang. Setiap hari dilakukan mengunjungi orang sakit. Ya, kemudian salatkan jenazah. Ya, memberi makanan itu dilihat. Hubungan sosial itu yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu lebih banyak pahalanya. Maka seorang alim beda dengan abid. Ya, fadlul abid, al-alim al-abid itu bagaimana keutamaan? Jauh kali bedanya. Maka seorang abid ya dia sendiri, dia sholat sendiri, puasa sendiri, setiap hari dia puasa, tapi sendiri sama Allah Subhanahu. Tapi kalau hubungan orang alim, dia mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Ini dari sisi ini kita mulai menuntut ilmu dan betul-betul memang bersungguh-sungguh. Habis itu kita praktekkan dalam kehidupan, mengajarkan kepada orang sehingga ilmu itu tidak hilang. Kalau kita tidak mengajar, hilang ilmunya. Harus diajarkan. Kenapa? Dia dimantapkan lagi untuk menekan hafalannya itu lebih kuat kalau kita mengajarkan kepada orang lain. Jadi para ikhwan dan akhwat rahimakumullah, ini ya mengenai tajwid sifat al-huruf yang tidak mempunyai lawan sudah selesai sampai sini. Kita akan memasuki sifat yang tidak mempunyai lawan. Safir. Ya, as-safir. Ma makna as-safir? Ya, hiddatun fi sawt al-harf tansha'u an mururihi fi majra dayyiq wa hurufuhu thalathah. Ya, hiddatun ketajaman dalam suatu huruf tansha'u an mururihi, ini timbul karena melewati majra dayyiq. Majra dayyiq artinya saluran yang sempit. Wa hurufuhu thalatha, as-sad, was-sin, waz-zai. Ya, sad, sin, zai. Ya.
Sad, sin, ya, zai. Jadi kalau tidak ada hiddah ketajaman, tidak terjadinya safir. Ya, as, ya, contohnya as, az, ya, az, ya. Jadi ini huruf tiga yang mempunyai sifat ya as-safir. Jadi kalau bacaan sira, kalau tidak ada keluar dari ruangan yang sempit itu tidak sah. Sira beda ya. Siratal ladzina ya. Nah, jadi ini al-mustaqim, sin contoh al-mustaqim ya. Zai az-zabaniyah ya. Oke, kemudian masuk ke yang kedua, al-qalqalah. Ya. Al-qalqalah. Al-qalqalah itu artinya apa? Al-harakah al-ittirabiyah ya. Gerakan tidak teratur. Taqul al-arabu ya taqalqalatil qidru 'ala an-nar. Artinya periuk bergerak-gerak goncang di atas api. Artinya taqalqalat ya. Ada yang disebut dengan al-liqlaqah, al-laqlaqah ya. Ada yang disebut al-qalqalah, sama itu. Istilahan huwa ikhrajul harf al-muqalqal ya. Ya. Makhraj suatu huruf yang sifatnya qalqalah artinya dalam kondisi sukun, bitaba'udi artinya menjauhi ya kan. Kalau terbentur dua organ atau dua tempat berbenturan, ini menjauhi baina tarafai al-udhu wan naq duna an yusahibahu syaibatun harakah. Artinya tidak ditemani, tidak disertai dengan pengaruh suara ketiga. Ya, suara yang ketiga dari harakat. Ya, contohnya apa hurufnya yang 5 qutbu jadin ya. Qutbu jadin. Iya, bisa. Lihat, perhatikan. Ini beda 3. Ini di halaman 62 ya. Ada ini. Huruf mati, huruf muqalqal, huruf berharakat. Kaifiyat khurujuhu ya. Cara keluarnya huruf. Kalau huruf yang mati itu dengan tasadum, terbentur. Ya. Yusahibu khuruji, ini benturan ini tidak ada sesuatu yang disertai. Muqalqalah, al-qalqalah ya taba'ud ya. Kalau benturan kayak gini ya dia. Tapi kalau qalqalah agak jauh dikit, taba'ud ya, bitaba'ud menjauhi. Yusahibu khuruji atau disertai dengan huruf harakat yang ketiga, tidak ada harakatnya ya. Jadi ini la syai, tidak ada. Ini dua huruf yang berharakat. Kalau huruf yang berharakat itu bagaimana? Benturan dengan jauh tapi muncul harakat. Ya, munculnya harakat ya. Seperti contohnya huruf yang qalqalah ya.
huruf yang qalqalah ya al-muqarrabin ya al-muqarrabin ya muq ya muqarrabin ya. Jadi jangan ada muncul harakat ya dhammah di atas qafnya karena ikut yang sebelumnya ya, karena ini namanya huruf qalqalah. Kadang-kadang muncul ya harakat situ ya, seperti contohnya kalau ada dua huruf mati ya wal fajr, kan muncul situ dia wal fajr, matikan hurufnya wal fajr. Kalau ada kita kadang dengar wal fajr, ada fathah di atas jimnya, muncul harakatnya. Ini tidak ada muncul apa-apa. Kalau ada harakatnya artinya huruf yang berharakat. Itu yang harus kita hati-hati, waspada di situ. Ya, wal asr. Dia mematikan huruf tapi bacanya wal asr. Kan? Muncul harakat fathahnya. Kan? Di situ hati-hati di situ ya. Makanya qalqalah ini dengan tabaud ya. Wal fajr kena jim ya. Haraf qalqalah jadi wal fajr. Wal fajr. Ada qalqalahnya tapi enggak sekuat yang akhir kata ya. Kemudian tidak muncul harakat setelah mengucapkan qalqalahnya. Ini yang penting lah Syekh. Ya. Kemudian kenapa qutbu jadin? Lihat hurufnya dari mana semuanya. Qaf dari mana? Pangkal lidah, makhrajnya. Ta-nya dari mana? Ta dari mana? Ujung lidah. Oke. Ba-nya dari mana? Syafatan, bibir. Jim-nya dari mana? Lidah. Oke. Dal-nya dari mana? Ujung lidah. Oke. Kenapa ini kan pada qalqalah itu muncul karena kesusahan keluarnya suatu makhraj, suatu huruf, makanya susah karena ada sifat syiddahnya, ada sifat apa lagi, jaharnya. Syiddah, apa arti syiddah? Tertahannya suara. Kalau jahar, tertahannya nafas, artinya terhalang dua-duanya. Pertanyaannya, kenapa pada hamzah itu tidak ada qalqalahnya, Ustaz? Ayo. Coba qaf. Qaf termasuk ada hamzah? Nggak ada. Ada apa dia? Jahar. Ada syiddah nggak? Ada. Dua kan? Semua kalau kita perhatikan huruf ini, qutbu jadin itu semuanya ya mempunyai syiddah, mempunyai jahar. Hamzah ada punya syiddah, punya jahar, tapi kenapa enggak ada qalqalahnya? Ayo. Coba bilang nggak keluar dia. Ayo. Nah, ini jawabannya. Jadi kalau hamzah tidak mempunyai sifat qalqalahnya, ya walaupun dia melengkapi seperti qutbu jadin, syiddah jahar ada, tapi mereka diqalqalahkan untuk litakhallusi minasyiddati wal jahr, untuk memberikan solusi yang diberikan setelah bergabung dua sifat yang kuat, syiddah dan jahar, terjadinya qalqalah. Jawabannya. Kalau hamzah itu ya, kenapa? Karena di kaum Arab itu mereka itu melakukan ada namanya pada saat ucap hamzah itu ada hadz, ada itsbat. Ya, contohnya itsbat apa contohnya? Qul adzakarain, qul adzakarain, ada ibdal, digantikan. Jadi hamzah itu mudah dihapuskan karena ya kaum Arab melakukan hal itu. Jadi ini ya pendapat dari ulama seperti yang guru yang sampaikan sama saya. Jadi itu karena dia mempunyai hadz, bisa dihapuskan, bisa diitsbatkan,
bisa diibdalkan, menggantikan dengan antara qul a'adzakarain kan. Jadi untuk diibdalkan dengan harakat huruf mad sesuai dengan harakat sebelumnya, jadi diibdalkan di antara-antara. Jadi bacaannya qul a'adzakarain. Nah, jadi hamzah itu bisa kaum Arab melakukannya, dihapuskan, diisbatkannya atau diibdalkannya. Nah, itu pertanyaan itu. Kenapa hamzah tidak masuk di sini? Ustaz, hamzah kenapa? Sama juga. Ada syiddah dan isbat. Coba perhatikan kalau hamzah agak lebih kuat lagi dia. Kalau ada sedikit kuat dia kan. Coba kalau hamzah, bisa dia apa? Sama sekali nggak mau dia goyang. Lama sekali nggak mau dia digoyang. Cekek dia betul. Kuat dia, syiddah jaharnya luar biasa kuatnya. Ya, jadi ini ya suatu pelajaran saya dapat dari guru di buku nggak ada. Lil qalqalah martabatan. Qalqalah itu mempunyai dua tingkat. Yang qalqalah kubra, qalqalah sughra. Wusta tidak ada ya. Ada kubra indal waqfi 'ala al-harfil muqalqal. Ketika waqaf pada huruf yang akhirnya qalqalah. Qul a'udzu birabbil falaq. Jangan dikuatkan. Kalau kuat muncul hamzah. Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Ya, dikuatkan muncul hamzahnya nanti. Muhit. Kasab, bahij, ahad, haqq, watab, al-hajj, ashad. Jadi ini kalau yang syaddah seperti ini, itu seolah-olah satu huruf, watab. Seolah-olah jim di atasnya sukun, dah cukup. Al-hajj. Ini sughra idza kana al-harf al-muqallqal wasatul kalimah. Ya, yang qalqalah sughra ini ya. Ketika huruf qalqalah itu di tengah kata. Ya contohnya yaqdi, yut'im, yubsirun, wa taj'alun, yadkhulun, yunfiq dzu sa'ah ya. Ini contoh-contoh qalqalah sughra. Idza udghima harfun min hurufil qalqalah fi mithlihi, jika diidghamkan huruf qalqalah di huruf yang sama ya, au mujanisi atau huruf yang sejenisnya, fala yuqalqal ya, tidak boleh diqalqalahkan. Id law qulqila lam fakkal idgham, jika diqalqalahkannya ya akan terbuka, akan lepas idghamnya. Apa artinya idgham? Memasukkan. Kalau kita qalqalahkan huruf yang pertama itu, yang dua huruf qalqalah itu digabungkan, lepas satu diqalqalahkannya, itu akan lepas idghamnya, tidak terjadi idgham. Contohnya haqqat, attala'a, rabbana ya. Kalau kita qalqalahkan gimana kan? Haqqat. Jadi kan diqalqalahkan huruf yang pertama, yang kedua jadi terbukalah, tidak terjadinya idgham. Idgham yang definisinya apa? Memasukkan. Yuradduna ya at-tariq wal yaktub bainakum wa qad dakhalu. Pertanyaan tadi pagi siapa nanya? Ini wa qad dakhalu kan? Da sama dal ya. Ahattu. Ta sama ta sejenis. Ta sama ta sejenis, satu makhraj kan? Ta sama ta satu makhraj. Jadi bacaannya gimana? Ahatatu. Salah. Tidak ada idgham, tidak ada qalqalah situ. Kenapa? Karena mutajanisain. Basattu, ta sama ta mutajanisain. Makanya tidak ada qalqalahnya. Basattu. Farrattum. Farrattu. Ya, jadi ini contoh yang empat terakhir ini semua mutajanisain.
Ini mutamathilain. Yang mana? Alasan hamzah tidak mempunyai qalqalah, ya. Yang pertama itu ada dua dia, tapi ada dua saya lupa nanti saya. Yang pertama itu adalah karena kaum Arab, ya, orang Arab, ya, biasa menghapuskannya atau mengisbatkannya atau mengibdalkannya. Ya, artinya ibdal dilakukan. Ya, ini kita ketahui semuanya dari qiraat. Coba qiraat itu lihat, kalau kita lihat bacaan qiraat itu kan, coba hamzah itu semua dihapuskan, diisbatkan atau diibdalkan. Ya, saya ingat contoh ibdal itu a'ajamiyun, bacaannya a'ajamiyun, tetapi hamzah yang kedua diibdalkan dengan alif sesuai dengan harakat sebelumnya. Jadi bacaannya a'jamiyun atau mentashilkannya. Ya, tashil contohnya itu tadi tashil ya tadi a'jami ishal. Tapi yang kedua mengibdalkannya, ya, dengan harakat, ya, apa namanya? Qul adzakarain. Itu mengibdalkan hamzah yang kedua itu dengan alif sesuai dengan harakat sebelumnya. Seharusnya qul adzakarain. Jadi diibdalkan hamzahnya menjadi alif sesuai dengan harakat fathah. Jadi bacaannya qul adzakarain. Sama juga Allah. Itu ada ibdal, ada tashil itu, ya. Itu ingat. Itu makanya kaum Arab melakukan, ya, hadz, isbat atau ibdal. Bagaimana kita wakaf atas suatu huruf yang syaddah, ya? Fa innal qalqalah takunu litsani minhuma. Artinya qalqalah itu berlaku untuk huruf yang kedua. Kalau huruf syaddah itu terdiri dari dua huruf. Ya, yang pertama mati, yang kedua berharakat. Artinya kita seolah-olah kita, ya, berqalqalah di atas huruf yang kedua. Di annal awwal mudgham yakhruju bitasadum baina tarafai udwan natqi. Yang pertama itu idgham. Ya, terjadi karena, ya, benturan antara dua organ, ya, wa alaihi fala athara litasydid wa ala wuduhi qalqalat al-mushaddad fal qalqalah fil hajj mithla al-qalqalah fil bait, ya. Jadi ini tidak ada athar, artinya tidak ada pengaruh tasydid situ, yang kita wakaf atas huruf, satu huruf saja. Seperti al-hajj ini sama dengan bahij. Kan? Artinya kita memakai huruf, bukan artinya itu dua huruf. Ya, kalau qalqalah itu artinya berarti di sini dia wakaf atas jim aja, al-hajj. Ya, jadi wakaf atas huruf qalqalah yang bersyaddah artinya wakaf seolah-olah tidak ada syaddahnya. Watab, ya, watab haqq. Jangan watab, kan itu menjelaskan syaddahnya, tidak, ya. Jadi wakafnya seperti contohnya ba itu di atasnya sukun, itu aja. Al-hajj sama bahij. Ini fathah, ini sukun, ini adalah syaddah, ya. Jadi makanya dua-duanya sama pada saat kita wakaf. Tidak ada bedanya. Ini ucapan yang salah pada saat ucapan qalqalah. Khaltu sautiha biharakah. Kita akan, ya, masukkan suatu suaranya itu agak berubah. Jadi seolah-olah berharakah. Laqad kana, laqad kana. Jadi laqad kana. Saya seolah ada dal di atas ada fathah. Nah, ini campurnya. Tubutum, tubutum, tubutum. Kan? Seolah-olah di atas ba ada dhammah. Padahal bacanya tubutum. Karena dia cepat, tubutum, seolah-olah makanya muncul harakat. Ibrahim, ya, seolah-olah dibaca Ibrahim, Ibrahim.
kesalahan karena qalqalahnya. Nah, ini contoh juga yang salah. Nomor 2, khatmu sautiha bi hamzah. Ya, qul huwallahu ahad. Ada hamzah terakhir, ahad. Ada hamzahnya terakhir, itu salah. Qul huwallahu ahad. Nah, kalau kuatkan sedikit kalau muncul hamzahnya, ahad. Kan di situ dia salah. Jangan sampai muncul hamzahnya. Kalau muncul hamzahnya karena apa? Karena kekuatan qalqalahnya. Ahad. Situ muncul hamzahnya. Ya, makanya qul huwallahu ahad. Allahus samad. Samad. Kuatkan dikit. Samad. Ini yang ketiga, poin yang ketiga, qalqalahnya dilebarkan ya, ahad. Ya, seperti yang tadi sebelumnya di atasnya. Batru sautil harf al-muqalqal amma ba'dah, ya. Ini artinya dipisahkan sama apa namanya? Sambungannya. Ya, contoh yaqdi, bacaannya yaqdi ini yaqdi seolah-olah terputus. Ya, itu kesalahan juga. Yubsirun. Jangan yubsirun. Kan kalau kita berhenti dikit dah muncul apa? Terpisah. Ya. Yadkhulun. Ya, jadi dibacakan langsung yadkhulun. Jelaskan ke anak-anak kalau misalnya kita sebut vokalnya tuh bunyinya Ibrahim. Itu kita jelaskan ke anak-anak itu kadang-kadang orang ini nggak paham misalnya jadi kayak mana gitu ya. Kalau misalnya kita bilang vokalnya pambalah ini kan nggak boleh bergerak saya kita pambalahkan ba, jadi bukan iba, bukan ibi, bukan ibu, tapi Ibrahim. Nggak masalah, yang penting yang sampai dia muncul harakat Ibrahim itu banyak itu berkasrah. Kesalahan yang sini. Jadi ditekankan, setelah dijelaskan itu ditekankan, jangan muncul harakat. Seperti yang tadi yang disebutkan. Sampai sini ada pertanyaan? Karena anak kita kalau sering alladhi yaslan kayak ada juga alladhi yaslan Ada juga macam itu. Memang ya? Terus ada innal ladzina amanu wa amilus shalihati. Iya, ada seperti itu juga. Memang ada. Bukan, maksudnya ada orang yang baca seperti itu salah. Maksudnya itu kadang-kadang dia mengikuti iramanya. Ya, mengikuti iramanya, jadi sehingga dia seolah-olah ada sakta situ. Itu maksudnya kesalahan muncul, bukan benar bacaannya, salah. Ya. Seperti Maliki Yaumiddin. Ada pernah saya dengar, ini baca apa dia? Emang ada bacaan yang lain. Kalau ingin membacakan qiraat silakan, tapi semuanya sama. Amal itu ada qiraat juga, tapi kalau kita emang yang di tempat kita Hafs an Asim, ya itu yang dipraktekkan. Paham kan? Maksud saya. Tidak ada campur-campur aduk dengan yang lain. Ya. Qul huwallahu ahad. Itu kan keluar hamzah. Iya. Coba buatkan gini.
Allahus samad. Itu dia hamzah keluar terakhir. Makanya untuk menghindari itu pelan. As-samad. Samad. Seperti alif lam ra. Alif lam ra. Ra bukan ra. Itu perhatikan. Kadang-kadang baca ra ada dengar hamzah. Alif lam ra. Kan hamzah. Padahal dia nggak ada hamzah. Saya ada juga salah seperti itu bacaan, diperbaiki sebenarnya. Alif lam ra. Ra beda. Tidak ada. Saya baru tahu juga itu. Ra bukan ra. Nggak ada hamzah. Nggak ada. Huruf qalqalah, iya sama. Huruf semua huruf itu jelas pada harakat, tapi lebih jelas pada yang mati. Kalau mau yakinkan, matikan huruf itu lebih jelas makhrajnya dibandingkan kalau dia berharakat. Tasydid kan lebih lagi, kenapa? Mati juga dia kan? Oke, sampai sini cukup. Demikian dari saya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo.